Puluhan kendaraan dinas roda 2 menumpuk dan menjadi barang bekas di kantor PU Lombok Barat. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Demo tolak pelegalan LGBT dan rencana pembangunan kereta gantung menuju Puncak Rinjani di depan kantor DPRD Lombok Timur berlangsung ricuh saat pengunjuk rasa meringsek blokade aparat kepolisian masuk ke halaman DPRD setempat. Aksi saling dorong antara mahasiswa dari BEM NTB Raya dengan aparat keamanan tak terhindarkan saat para pendemo mencoba merangsek masuk ke halaman kantor DPRD Lombok Timur Selasa pagi. Situasi mulai kondusif setelah sejumlah aparat kepolisian dari Polres Lombok Timur turun menenangkan massa. Dalam orasinya, mahasiswa menolak pelegalan LGBT di Indonesia dan meminta pemerintah serius menangani dampak PMK sehingga tidak merugikan peternak. Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah daerah mengkaji ulang rencana pembangunan kereta gantung menuju puncak Gunung Rinjani karena menurut mereka merugikan masyarakat dan merusak ekologi. Kelalaian ini yang menyebabkan peternak merugi. Nah, kita menuntut pertanggungjawabannya seperti apa? Karena banyak sekali masyarakat yang mengalami kematian, tapi tidak ada pendataan dari pemerintah daerah. Dan kami, ketika tidak ada pendataan, bagaimana ada pertanggungjawaban? Kira-kira seperti itu. Maka kami ingin memberikan atensi kepada pemerintah pusat sampai daerah untuk memastikan ketersediaan vaksin dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang menimpa seluruh peternak yang ada di Lombok Timur. Setelah orasi, mahasiswa kemudian diterima Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Daeng Pailori, dan berjanji akan mengakomodir tuntutan dari pengunjuk rasa. LGBT tidak saja di Indonesia, bahkan di daerah kita juga harus kita haramkan sama-sama. Bila perlu desak dan bersama-sama kita bikin peraturan daerah khusus di Lombok Timur ini. Jadi semua kita saya kira tidak ada yang bisa pakai kalau LGBT. Saya yakin ini bagus ini diuntung kalian suarakan. Siapa suarakan kalau tidak kalian. Setelah menyampaikan aspirasinya, para pendemo kemudian membubarkan diri dengan tertib. Aksi unjuk rasa ini dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Puluhan kendaraan dinas roda 2 menumpuk dan menjadi barang bekas di kantor PU Lombok Barat. Pihak aset daerah setempat saat ini menunggu jadwal pelelangan dari Lembaga Lelang Kekayaan Negara. Puluhan kendaraan dinas jenis sepeda motor ini tertumpuk seperti barang bekas di salah satu dinas di Lombok Barat. Randis yang dipakai oleh staf teknis dinas PU telah bertahun-tahun menumpuk di sudut kantor tersebut dengan kondisi tidak terurus dan rusak. Namun dari beberapa kendaraan tersebut masih banyak yang layak pakai, hanya membutuhkan sedikit perbaikan. Terkait bangkai randis sepeda motor tersebut, suku Dinas BPKAD Lombok Barat menegaskan beberapa tahun belakangan ini randis tidak terpakai dan tertumpuk di masing-masing OPD karena masih menunggu jadwal pelelangan dari Lembaga Lelang Kekayaan Negara. Dana telah mengajukan beberapa data randis yang sudah masa berlakunya habis untuk dilelang namun tak kunjung mendapatkan jadwal lelang. Dan sudah kita minta itu randis-randis yang memang sudah melebihi sesuai dengan umur pakainya, dan datanya sudah dikirimkan ke kita. Nah, cuma permasalahannya lelang ini kan tidak bisa kita lelang langsung di kita, kan harus lewat KPKNL, ya kantor lelang negara. Kami sudah mengajukan surat untuk pelelangannya. Cuma permasalahannya di sana itu kan dia numpuk yang minta lelang di semua institusi, bukan hanya Pemda saja. Itu kan ada institusi pusat dan sebagainya. Sementara itu, Pemda Lombok Barat menawarkan opsi untuk sistem sewa kepada randis-randis yang dibutuhkan ke depan karena anggaran pengadaan operasional dan pemeliharaan sangat tinggi jika dibandingkan dengan sistem saat ini. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, harga hewan kurban di Lombok Tengah melonjak karena stok hewan kurban sedikit. Akibat imbas ditutupnya lalu lintas hewan keluar dampak dari wabah PMK hewan ternak. Menjelang Hari Raya Kurban, sejumlah penjual hewan kurban seperti kambing mulai menjamur di setiap titik di wilayah Lombok Tengah. Meski begitu, jumlah hewan kurban yang dijual tidak sebanyak tahun lalu. Jika tahun lalu bisa menjual puluhan hingga ratusan ekor hewan kurban yang dijual, kini hewan kurban yang dijual hanya berjumlah belasan ekor.
Sejumlah pedagang hewan kurban mengaku naiknya hewan kurban karena stok berkurang karena tidak ada pengiriman hewan kurban dari luar daerah, mengingat hingga saat ini lalu lintas ternak baik keluar atau masuk luar daerah ditutup pasca wabah penyakit mulut dan kuku. Selain ternak yang berkurang, harga jual hewan kurban juga naik. Pasalnya, kenaikan berkisar 500 hingga 1 juta rupiah per ekor. Kisaran pas setengah 5, kadang ada yang sampai 6,5. Ini naik atau gimana? Naik ya. ya. Kenapa bisa naik? Karena sekarang ini kan semua rata-rata kambing lokal, nggak ada kambing yang dari Jawa. Sementara itu, untuk menjamin keamanan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah dalam waktu dekat akan turun melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban. Hal ini dilakukan agar hewan terhindar dari penyakit yang membahayakan, salah satunya penyakit PMK. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.